Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi dan teman-teman sekalian. Selamat malam, ya selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini, tepatnya malam ini, ya, kami akan memaparkan materi tentang video atau audio podcast di media sosial, baik dari institusi maupun perorangan. Nah, kami akan kami akan memaparkan dan juga mengupas tuntas bagaimana teknologi ini digunakan oleh institusi maupun perorangan, serta tantangan yang muncul dari penerapan teknologi tersebut. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti ya, teman-teman, perkenalkan dulu orang-orang hebat di balik pembuatan video ini di malam ini ya, di Majapahit. Itu ada Niken, ada Kak Anita, Kak Vivi, Kak Wahyu, dan juga saya sendiri, itu Herlina. Lanjut. Nah, apa itu video atau audio podcast? Jadi video atau audio podcast di media sosial adalah konten digital yang dibuat dan dibagikan oleh individu atau perorangan atau organisasi di platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, atau Facebook. Konten ini bisa berupa rekaman audio saja atau berisi audio dengan visual. Oke, lanjut. Nah, contoh penggunaan podcast di Indonesia yang digunakan oleh institusi ataupun penggunaan oleh perorangan. Jadi, teman-teman, di Indonesia ini penggunaan video dan podcast dalam pembelajaran telah diadopsi oleh berbagai pihak. Yang pertama oleh institusi seperti Ruang Guru dan Genius Education yang menyediakan video pendidikan berbasis kurikulum nasional. Selain itu, ada juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang juga memiliki kanal YouTube resmi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, terutama pada saat pandemi. Nah, yang kedua yaitu perorangan seperti content creator seperti kita Safitri ya, yang menggunakan podcast untuk berbagi wawasan tentang pendidikan, gaya hidup, dan juga topik sosial lainnya. Ini memberikan variasi metode belajar yang lebih santai namun tetap informatif. Lanjut. Nah, bagaimana sih relevansinya di media sosial? Jadi yang pertama adalah eh, bahwa podcast ini menggunakan platform populer, media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Twitter yang memungkinkan video dan juga podcast untuk menjangkau audiens secara lebih luas. Fitur-fitur seperti live streaming, reels, stories, dan juga memberikan konten tersebut dikonsumsi secara lebih interaktif dan juga fleksibel. Oke. Relevansi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Niken. Kak Niken, apakah sudah siap? Siap, oke. Terima kasih Kak Oke, Lina. silakan Kak Niken, silakan. Siap. Baik, yang kedua adalah kemudahan distribusi. Nah, kemudahan distribusi ini dari podcast itu sendiri melalui media sosial, pembuat konten bisa dengan mudah berbagi video atau audio podcast mereka ke ribuan orang atau bahkan jutaan orang dengan satu klik aja. Karena dari ini sini bisa memanfaatkan fitur interaksi juga seperti eh, komentar, kemudian like untuk berkomunikasi dengan audiensnya. Kemudian ini adalah sebentar loading. Oke, ini adalah beberapa contoh video atau audio podcast untuk edukasi. Nah, di sini sudah dituliskan beberapa mana yang audio podcast, mana yang video podcast. Ini adalah contoh-contohnya. Ada TED Talks, ada di Search Podcast, Science Versus, Ruang Guru, Zenius Education, di Search Podcast, Bincang Edukasi, Pintar Bicara, Podcast Pendidikan by Gita Savitri. Nah, ini dari TED Talks sampai di Search Podcast adalah podcast milik instansi, kemudian bincang edukasi dan juga sampai podcast pendidikan baik kita Safitri ini adalah milik perorangan, yaitu bincang edukasi dari milik Rizky Muhammad dan tim, kemudian Pintar Bicara milik Ferry Amuki. Nah, podcast pendidikan sendiri milik kita Safitri. Di sini juga selain ini banyak podcast-podcast lain yang uh, bukan pendidikan, tapi juga terkadang mencantumkan edukasi seperti mungkin ada Jerome Pauline dan juga ada Aditya Dika dan selain influencer lainnya.
Nah, oke, apa saja sih jenis teknologi yang digunakan? Nah, yang pertama adalah perangkat perekaman dasar di mana yang digunakan adalah mikrofon USB atau mikrofon smartphone dan headset atau earphone. Di sini untuk penggunaan mikrofon, apabila kalian atau kita ingin membuat podcast yang sederhana, bisa cukup menggunakan mikrofon USB saja yang bisa langsung dihubungkan ke laptop atau mungkin ke komputer, seperti Blue Yeti, Samsung Q2U, atau Philippine. Nah, bahkan mikrofon bawaan smartphone pun juga bisa digunakan apabila suaranya cukup jernih. Nah, kemudian untuk headset atau earphone-nya bisa sederhana saja, bisa digunakan untuk mendengarkan rekaman dan memastikan bahwa tidak ada gangguan dari luar. Nah, earphone yang terpasang mikrofon juga bisa jadi pilihan yang bagus untuk merekam audio secara praktis. Nah, kemudian untuk software perekaman dan juga editing sederhana. Di sini kan apabila kita membuat podcast, pastinya tidak semuanya akan dimasukkan ke dalam podcast tersebut. Nah, jadi kita juga perlu beberapa software untuk editing. Ada software perekaman audio dan juga software editing dasar. Untuk software perekaman audio bisa memakai aplikasi Audacity yang itu gratis, kemudian GarageBand untuk pengguna Mac, dan bahkan aplikasi perekam suara bawaan smartphone juga bisa digunakan seperti voice memo di iPhone, atau aplikasi perekam di Android juga nggak apa-apa, dapat digunakan untuk merekam podcast apabila memang suaranya juga cukup jernih. Kemudian untuk software editing dasar, jika perlu melakukan sedikit editing seperti memotong atau menambahkan latar musik supaya lebih fun atau menyamakan volume suara, itu bisa menggunakan Audacity atau aplikasi sederhana seperti Anchor yang bisa digunakan juga di ponsel. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Tata. Oke, terima kasih nih Ken atas waktunya. Oke, jadi selanjutnya ada aplikasi atau platform rekaman di ponsel. Oke, next slide. Rekaman ponsel ada Anchor by Spotify. Oke, jadi Anchor ini adalah aplikasi yang sangat berguna untuk membuat podcast sederhana. Pada aplikasi ini kita bisa merekam, mengedit, dan langsung mengunduh podcast dari aplikasi ini. Serta aplikasi ini juga menawarkan fitur musik latar dan transisi. Dan bisa juga langsung didistribusikan secara otomatis ke berbagai platform seperti Spotify dan Apple Podcast. Kemudian ada fitur audio. Ya, di aplikasi ini kita bisa digunakan, tentu saja bisa digunakan di ponsel ya, untuk merekam dan mengedit podcast dengan cara yang jauh lebih mudah. Kemudian ada peralatan tambahan seperti filter atau Wine. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi mikrofon eksternal maksudnya, filter atau Wine sederhana yang ini bisa membantu untuk mengurangi suara plat dari huruf-huruf P dan D. Ini adalah aplikasi yang sangat murah, bisa meningkatkan kualitas audio. Kemudian ada mikrofon atau tripod sederhana. Nah, kedua benda ini bisa digunakan untuk memudahkan proses rekaman, untuk membuat lebih nyaman dan juga membantu menjaga jarak mikrofon dengan mulut agar suara tetap konsisten. Nah, kemudian yang ketiga ada yang kelima, maksudnya ada teknologi distribusi, yaitu Anchor dan YouTube. Jadi dua aplikasi ini selain digunakan sebagai alat dan editing, ya Anchor juga bisa digunakan sebagai platform hosting yang otomatis akan mendistribusikan podcast ke berbagai layanan lain seperti Spotify untuk Android, dan kemudian juga ada Apple Podcast dan Google. Ya, yang kedua tentu saja aplikasi yang sudah sangat familiar sekali di telinga yaitu YouTube. YouTube selain bisa melakukan audio sederhana dengan menambahkan gambar atau slide sederhana sebagai video, YouTube juga bisa kemudian mengunggahnya ke YouTube ini.
kita bisa mengunggah ke YouTube karena bisa memberikan opsi tambahan bagi audiens yang lebih suka mendengarkan di YouTube. Nah, kemudian ada aplikasi Nextslide Kak ya. Terima kasih. Kemudian ada aplikasi untuk musik latar dan efek suara. Tentu saja aplikasi ataupun kita tidak akan menarik tanpa adanya musik latar suara begitu. Jadi aplikasi sederhana ini ada aplikasi musik yang cukup sederhana untuk membuat podcast jauh lebih menarik, kita bisa menambahkan latar, kemudian ada beberapa sumber gratis yang bisa digunakan, yaitu YouTube Audio Library atau aplikasi seperti InShot. Kemudian bagaimana kita bisa menyimpan podcast yang kita sudah rekam? Tentu saja kita bisa menggunakannya di cloud seperti Google Drive atau Dropbox. Kita bisa menggunakan layanan ini ya untuk secara gratis untuk menyimpan file audio dengan rekan dan berbagi dengan rekan atau kolaborator. Ya, kemudian jenis selanjutnya yaitu jenis multimedia yang digunakan bisa disampaikan oleh Kak Vivi. Halo Kak Oh, iya. Vivi. Ya, halo Kak Tata, terima kasih untuk waktunya. Baik, teman-teman, apa aja sih jenis multimedia yang digunakan? Nah, itu ada 3 poin. Yang pertama ada audio, visual, dan juga teks. Nah, audio sendiri itu ada voice recording, lalu juga ada background musik, dan juga sound effect. Nah, untuk voice recording sendiri, itu bisa menggunakan mikrofon sederhana yang teman-teman punya seperti bawaan dari handphonenya ataupun dari laptop seperti itu. Dan untuk menjaga suara tetap jernih, kalian semua bisa juga menggunakan media seperti Anchor untuk merekam suara langsung dari ponselnya seperti itu. Lalu untuk musik latar belakang atau background musik sendiri, itu bisa menambahkan musik latar belakang yang lembut dan juga yang tidak terlalu mengganggu, terutama di bagian awal dan juga di bagian akhir seperti itu. Nah, banyak juga sumber mengenai musik yang bebas royalti yang bisa digunakan, contohnya YouTube Audio Library ataupun Free Music Archive seperti itu. Dan sound effect sendiri pun juga penting. Nah, untuk membuat podcast lebih hidup, efek suara yang sederhana seperti bunyi tepuk tangan ataupun suara lonceng itu juga bisa membuat podcast lebih hidup lagi. Bisa juga ditambahkan melalui aplikasi editing seperti Audacity ataupun langsung melalui Anchor seperti itu. Dan selanjutnya yaitu visual. Yang pertama ada rekaman video pembicara, lalu gambar dan ilustrasi sederhana, dan yang ketiga ada slide presentasi dasar. Nah, untuk rekaman video pembicara sendiri, kalian semua bisa merekam diri sendiri menggunakan kamera laptop, webcam sederhana, ataupun bahkan kamera ponsel. Dan pastikan juga untuk pencahayaannya mencukupi agar nanti wajahnya bisa terlihat jelas. Seperti itu ya. Lalu yang kedua ada gambar dan ilustrasi sederhana. Jika perlu menjelaskan sesuatu, bisa menambahkan gambar ataupun ilustrasi sederhana, contohnya gambar grafik atau ilustrasi dari topik yang sedang dibahas. Bisa menambahkan juga dengan alat gratis seperti Canva, seperti itu. Lalu poin yang ketiga yaitu slide presentasi dasar. Nah, untuk slide presentasi dasar sendiri bisa menggunakan slide PowerPoint ataupun Google Slide untuk menampilkan poin-poin penting saja yang akan direkam saat video berlangsung seperti itu. Dan yang ketiga yaitu teks overlay sederhana dan juga subtitle otomatis. Nah, untuk teks overlay sederhana, teman-teman bisa menambahkan teks sederhana di layar untuk menjelaskan nama pembicara, topik yang sedang dibahas, ataupun poin-poin penting lainnya. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan alat editing video sederhana seperti iMovie ataupun aplikasi seperti InShot di handphone kalian. Nah, untuk selanjutnya yaitu subtitle otomatis. Nah, subtitle otomatis sendiri ini ada di fitur yaitu di auto caption dari YouTube atau aplikasi lain untuk menambahkan subtitle. Nah, ini tuh lebih mudah untuk dari audiens juga untuk lebih bisa membaca dan ataupun dari mereka yang memiliki keterbatasan untuk dalam pendengarannya. Untuk next slide-nya. Next slide, baik. Nah,
untuk next slide-nya yaitu di gambar statis, transisi dan efek video dasar, dan yang terakhir adalah platform untuk kolaborasi dan pengeditan. Nah, untuk gambar statis sendiri, foto atau gambar yang relevan, gunakan gambar yang mendukung topik yang dibahas. Contohnya, bisa berbicara tentang pendidikan. Nah, teman-teman bisa menunjukkan gambar buku, ataupun alat tulis, ataupun ruangan yang suasana ruang kelas seperti itu. Nah, gambar-gambar ini bisa diambil dari situs-situs gambar bebas royalti seperti Unsplash ataupun Pexels seperti itu. Lalu yang kedua ada infografis sederhana. Infografis sederhana jika memiliki data atau poin penting yang ingin disampaikan, bisa membuat dengan infografis sederhana menggunakan Canva ataupun Piktochart seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu transisi dan efek video dasar. Nah, itu yang ada 2 poin. Yang pertama transisi dasar antar segmen, dan yang kedua opening dan closing video sederhana. Nah, transisi dasar antar segmen bisa menambahkan efek transisi sederhana ataupun topik dari segmen yang berbeda. Dan banyak juga kok aplikasi yang bisa digunakan seperti InShot dan juga Filmora. Selanjutnya yaitu opening dan closing video sederhana. Teman-teman semua bisa menggunakan opening ataupun closing sederhana untuk videonya. Contohnya dengan logo pendek. Ini juga membantu identitas dari podcast edukasi tersebut seperti itu. Dan yang terakhir yaitu platform untuk kolaborasi dan pengeditan. Yang pertama ada aplikasi perekaman audio dan video, dan yang kedua ada software editing dasar. Untuk aplikasi perekaman audio dan video, untuk perekaman, teman-teman bisa menggunakan Anchor untuk audio podcast. Lalu untuk bisa menggunakan Zoom juga untuk video podcast sederhana dengan wawancara, dan juga bisa langsung secara merekam sendiri melalui handphone kalian. Nah, yang kedua ada software editing dasar. Silahkan bisa menggunakan software-software gratis yang sederhana seperti Audacity untuk video, iMovie untuk video di Mac, atau aplikasi ponsel seperti InShot dan juga CapCut. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Kak Wahyu, yaitu untuk analisis SWOT. Halo, bisa dengar suara saya teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada noise-nya ya. Oh ya. Mari kita bahas apa itu SWOT. Nah, podcast dan analisis SWOT. Maaf. Analisa podcast berdasarkan SWOT. Strength-nya, weakness-nya, dan opportunity sama threats-nya apa saja. Nah, dari strength dulu. Video podcast itu fleksibel ya, seperti yang saya lakukan sekarang. Saya juga bisa melakukannya ini sekarang ada di McDonald's. Nah, lihat teman-teman, ada di MD McDonald's. Jadi musiknya agak kencang ya, sembari saya nge-charge juga. Jadi bisa juga kalau teman-teman mau dekem di toilet gitu bisa, tapi tidak recommended. Terus juga apalagi yang bisa kelebihannya sih, jangkauannya luas banget gitu. Saya bisa ketemu teman saya yang mungkin ada di Bangladesh, di Palestina, atau mungkin ada di Jerman that I have never seen him or her before, but that through this application, melalui aplikasi ini itu kita bisa ketemu gitu ya. Nah, lalu apalagi sih, ini adalah teknologi yang mudah, murah. Teman-teman bisa memanfaatkan banyak. Ada seperti di sini di McD kita ada wifi, free wifi ya agak free juga karena saya tetap harus beli makanan. Dan juga mudah. Saya 5 langkah aja udah bisa memakainya. Intinya kalau teman-teman di sini mau belajar bisa pakai ini semuanya. But then again there are weaknesses. Ada beberapa kelemahan ya. Ada satu itu tetap teman-teman yang ingin menggunakan podcast dari entah itu tadi yang disebutkan ada dari YouTube atau etc. itu tadi harus ada keterampilan khusus. Ya. Karena apa? Kenapa harus ada keterampilan khusus? Karena satu, karena mudah dan juga murah, otomatis saingannya juga ketat. Nah, yang kedua ada weaknesses lagi, kita ketergantungannya pada teknologi. Jika memang ada teman-teman di sini yang daerahnya masih belum terjamah oleh internet maupun wifi, ya masih ada kesulitan di situ. Terus juga konten yang beragam dan berkualitas. Ini bisa jadi satu inkonsistensi dalam penyampaian. Karena bisa jadi banyak
banyak makhluk ya yang menyampaikan ya, tidak hanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi ada banyak dan sumbernya pun banyak. Dan dari sumber-sumber itu belum tentu semuanya valid. Tuh. Terus lagi video dan podcast hanya bersifat satu arah. Karena kita menyampaikan, kita rekam dan kita upload, jadi sifatnya satu arah. Jadi ketika ada teman-teman yang di sini punya kesulitan atau mau bertanya, pasti ada satu kesulitan di situ. Nah, lagi, tapi minta tolong dong ke slide selanjutnya. Nah, ada opportunity juga dan ada threat-nya. Kita lihat dulu dari opportunity ya, dari peluangnya. Nah, ini kita ada peningkatan tren konsumsi konten audio visual dari yang tahun sebelum Masehi. Belum ada. Kita coba dari 2010 aja, ketika YouTube baru pertama-tamanya di situ ya. Paling viewernya ada berapa sih? 1 juta loh, udah top gitu kan. Tapi berkembang sampai dengan 2024 sekarang ada yang kontennya ada viewersnya berapa? 1 miliar penonton, 2 miliar penonton. Itu meningkat, itu menandakan apa? Peluang di sini banyak, yang suka semakin banyak, yang menggunakan semakin banyak, dan dari situ juga bisa digunakan untuk hal-hal positif lainnya. Terus juga ada kolaborasi dengan influencer. Ketika teman-teman di sini sudah bisa ya untuk menyampaikan apa ini namanya, mungkin podcast tentang pendidikannya, dan ternyata banyak yang suka juga, dan ternyata itu sifatnya positif, pasti akan dilirik oleh influencer terkenal. Ya mungkin bisa collabs itu pingsan, kolaborasi maksud saya seperti itu. Nah, dan yang satu lagi ada positif adalah monetisasi konten. Cuan dong. Langsung aja ya ke threats. Selain itu juga ada ancaman. Ancamannya adalah satu, karena banyak yang menggunakan, banyak juga ide-ide, maka persaingannya pasti akan ketat. Bukan cuma celana yang ketat, tapi persaingan di sini juga ketat. Oke. Ya, karena apa? Iya, semua konten kreator tetap harus berkreasi biar kontennya bisa dilirik banyak orang. Terus juga perubahan algoritma media sosial. Nah, ketika di sini yang sangat disayangkan, ada satu konten kreator, teman-teman di sini udah videonya bagus, medianya juga bagus, yang disampaikan juga bagus, tapi sayang sekali tidak terbaca oleh algoritma dari contoh YouTube maupun Instagram. Akhirnya apa? Tidak FYP, tidak ada yang nonton. Sedih. Itu adalah salah satu ancaman. Lagi ada teman-teman, kadang kita hanya main comot. Ya, itu memang masih banyak, tapi kita tetap belajar, semoga tidak terjadi di kedepannya. Karena apa? Bisa terjadi pelanggaran hak cipta dan juga plagiarisme. Seperti itu ya. Terus sepertinya sudah cukup. Apa ada lagi? Oh iya, ada kritik dan ulasan negatif. Nah, di sini ini susah juga ya. Berarti ini teman-teman ketika sudah berkecimpung di dunia podcast maupun audio, baik dari audio maupun video podcast ya, harus punya mental yang kuat, karena pasti meskipun sebagus apapun video kita, sebaik apapun yang kita, tenaga yang sudah kita curahkan, tapi pasti ada yang tidak suka. Seperti itu. Oke, selanjutnya selesai sudah pembahasan kita hari ini, bisa ditutup Mbak Niken? Oke, terima kasih. Kan ya. Oke, jadi kesimpulannya dari presentasi ini, mungkin video dan podcast di media sosial memiliki banyak potensi untuk meningkatkan pembelajaran di Indonesia. Tetapi kita perlu menyadari kelemahan dan tantangan yang akan dihadapi. Meskipun teknologi ini menawarkan akses yang lebih luas dan fleksibilitas, masih ada beberapa aspek nih yang perlu diperhatikan, terutama terkait infrastruktur dan juga kualitas konten yang dibuat. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya karena terjadi banyak error akan presentasi ini dari awal sampai akhir. Saya ada pantun untuk menutup presentasi kali ini. Oke. Nanti belum Mas Wahyu. Jadi nanti dijawab ya teman-teman nih. Oke. Kak Pipi suka saya anggap. Cakep. Mas Wahyu pulang ke Jepara. Cakep. Walaupun presentasi ini mungkin ngawur banget, jadi Iya. ya.
Iya, dimaafin. Oke, Kan? sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mohon ulasannya dari teman-teman sekalian dan juga Pak Dodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Thank you for today. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.